Sosial dan Behaviora, Prodi Sosiologi tahun 2019. Pada saat ini saya akan memaparkan teori dari Emil Durkheim, yaitu teori solidaritas dan teori fakta sosial. Dalam teori ini menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Akan tetapi, pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif. Perilaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan membahas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan. Karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung sangat percaya pada komunitas bersama. Adapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggaran akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap sistem moral hanya pelanggaran kecil, namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman berat. Solidaritas mekanik. Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif. Ia bertujuan bukan untuk normal dari suatu masyarakat yang kompleks, di mana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat, bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Dalam hal ini, kurangnya moral kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum. Teori fakta sosial. Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dan manifestasi-manifestasi individual. Durkheim membedakan dua tipe fakta sosial, yaitu 1. Fakta sosial material. Fakta sosial material tersebut seringkali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Yang kedua, fakta sosial non-material. Durkheim mengakui bahwa fakta sosial memiliki keterbatasan tertentu. Ia ada di dalam pikiran individu. Jenis-jenis fakta sosial non-material yaitu 1. Moralitas. Perspektif Durkheim tentang moralitas terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, moralitas adalah fakta sosial, dan yang kedua yaitu Durkheim dianggap sebagai sosiolog moralitas karena studinya. Kedua, yaitu kesadaran kolektif. Durkheim mendefinisikan kesadaran kolektif sebagai berikut: seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri. Kita boleh menyebutnya kesadaran umum. Dengan demikian, dia tidak sama dengan kesadaran partikular, kendati hanya bisa disadari lewat kesadaran partikular. Yang ketiga yaitu representasi kolektif. Contoh representasi kolektif adalah simbol agama, mitos, dan legenda populer. Yang keempat, arus sosial. Menurut Durkheim, arus sosial merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan diri dalam bentuk yang lebih. Yang kelima, pikiran kelompok. Durkheim menyatakan bahwa pikiran kolektif sebenarnya adalah kumpulan pikiran individu. Akan tetapi, pikiran individual tidak secara mekanis saling bersinggungan dan tertutup satu sama lain. Pikiran-pikiran individual terus-menerus berinteraksi melalui pertukaran simbol. Mereka mengelompokkan diri berdasarkan hubungan alami mereka, menyusun dan mengatur diri mereka sendiri. Dalam hal ini, terbentuklah suatu hal baru yang murni, bersifat psikologis, hal yang tak ada bandingannya di dunia biasa.
Teman-teman, demikian hasil pemaparan materi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom.